selamat malam Mrs. Planners. Oke, welcome back di Business Gate A malam Rabu bersama Pak Budi Isman. Yuk, yang sudah join boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Gimana nih kabar teman-teman di hari Rabu ini? Gimana nih, sehat kah? Atau kurang baik kah? Atau gimana? Semoga sih sehat selalu ya dan bisnisnya selalu lancar. Oke, welcome back di Business Q&A. Malam ini kita akan ditemani oleh Pak Budi Isman ya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah join malam ini boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya, agar kita bisa absen nih yang sudah datang siapa aja. Ada Kak Nurman dari Jakarta, ada Kak Ami dari Boyolali, ada Kak Ratini dari Batam ya, pastinya sudah join. Yuk, yang lain yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini ada beberapa business planners nih yang baru follow bisnis.id dan belum tahu apa itu bisnis.id. Kita kenalan dulu yuk sama bisnis.id. Bisnis.id ini merupakan platform belajar dan interaksi langsung dari expertnya teman-teman. Teman-teman nih bisa belajar dengan mengikuti e-course berbayar kita di aplikasi ataupun website bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang mana cukup satu kali investasi atau pembayaran aja teman-teman udah bisa akses kelas kita seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya setelah itu. Nah, atau teman-teman juga bisa mengikuti free event, free session atau pembelajaran secara gratis seperti kegiatan kita pada malam hari ini yaitu Business Q&A, atau mengikuti kegiatan pada hari Sabtu yaitu Business Forum. Nah, Sabtu 1 Oktober di minggu ini kita kedatangan Pak Adrian Baskoro yang merupakan expert di bidang road to market nih. Kita akan membahas seputar road to market yaitu dengan topik choosing the right road to market. Jadi teman-teman nih yang masih kebingungan tentang rute pendistribusian, road to marketnya untuk produknya, bisa banget belajar langsung sama expertnya di hari Rabu ya teman-teman. Di hari Sabtu, mohon maaf. Di hari Sabtu di tanggal 1 Oktober ya teman-teman. Belajar bareng sama Pak Adrian Baskoro nih yang merupakan salah satu founder juga dari roadtomarket.id. Nah, untuk daftarnya nggak susah teman-teman. Bisa langsung klik link di bio kita ya, di bagian daftar bisnis forum. Oke, yuk yang belum drop nama dan domisilinya nih, kita absen dulu ya. Kita lihat-lihat ya, sudah siapa aja nih yang udah hadir. Ada Kak Gracia dari Tangerang Selatan. Halo Kak Gracia. Ada Kak Gita dari Bandung. Halo. Ada Ferdinand juga nih dari Bandung. Oke, Pak Budi sudah bergabung nih teman-teman. Yuk kita boleh kirimkan ininya Pak, bergabungnya Pak. Oke, sebelum kita lanjut nih ya, atau buat teman-teman nih yang sebelumnya sudah mengikuti workshop SBM Advance, teman-teman bisa kembali mengikuti program untuk kembali mempertajam, memperbaiki, juga menyiapkan bisnis yang lebih profitable dan sustainable. Nah, bisa mengikuti CEO Development Program di bulan Oktober ya teman-teman. Program ini sebenarnya dalam bentuk undangan, tetapi bagi teman-teman nih yang masih banget penasaran dan pengen lebih lanjut mempelajari SBM, nah bisa mengikuti workshop ini. Nah, untuk tanggalnya saat ini belum kita tentukan, masih belum bisa kami beritahu, jadi teman-teman bisa daftar juga atau mau tahu lebih lanjut infonya bisa langsung klik link di bio ya teman-teman. Oke, sebentar ya, coba kita invite Pak Budinya nih. Masih belum bisa kami beritahu sih teman-teman. Oke, halo, selamat malam Pak Budi. Malam. Apa kabar, Risa? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabar Pak Budi? Sehat. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Si apa? Oke. Masih sibuk ini aja. Belum ke Jogja Pak? Apa sudah ke Jogja nih? Udah lihat-lihat ke teman-teman Belum. ya bulan ini? Tanggal Belum Pak? tanggal 10. Tanggal 10. Oke, mantap, mantap. Tuh ya teman-teman. Udah siap nih Pak Budi ke Jogja nih. Mungkin bisa nih ketemu sama Pak Budi nanti.
Iya, Jogja sih, Ranji, apa? eh Ini tanggal 10, saya 10, 11, 12 rencana ke Jogja, nanti ada Bandung, Surabaya, nanti mudah-mudahan bisa ketemu lah teman-teman bisnis.id yang di sana nantinya. Betul. Oke. Oke, malam ini kita mau bahas seputar jabatan CEO bukan untuk gaya-gayaan ya, Pak. Nah, kenapa nih? Nggak, si jabatan CEO ini nggak cuman buat gaya-gayaan teman, tapi banyak banget pastinya pekerjaan di balik seorang CEO. Jadi, malam ini kita akan kupas tuntas bersama Pak Budi. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang ya, sambil mendengarkan materi pembuka dari Pak Budi. Dan pastinya pertanyaannya secara fleksibel ya, bisa dari topik malam ini atau di luar dari topik malam ini. Sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Budi akan terlebih dahulu nih sharing topik pembuka malam ini. Silakan Pak Budi. Masih Reza, selamat malam semuanya teman-teman bisnis.id ya dari seluruh Indonesia. Dan juga biasanya banyak juga dari luar ini ya. Siapa yang paling jauh nih? Chief Everything Officer ya. Oke. Nah ini banyak sekali soalnya, Reza, waktu saya posting ya soal ini CEO ini bukan bukan main-main ya, bukan gaya-gayaan ya. Ini sebuah amanah ya, sebuah tanggung jawab gitu ya. Jadi kalau Anda mau dianggap sebagai CEO ya, ya tentunya dalam konteks kita bicara nantinya adalah bukan Chief Everything Officer gitu ya, Oke, tapi Pak. dari CEO ya. Nah jadi, nah mungkin cerita ya, mungkin kita mulai dari sebuah cerita ya. Dan ini banyak sekali pengalamannya saya menemukan teman-teman para entrepreneurs ya, para startup ya, yang mulai dari nol gitu ya. Nah mungkin setelah saya pensiun dulunya itu kan saya banyak sekali mulai membangun networking ya, membantu teman-teman di seluruh Indonesia untuk mencoba membantu para entrepreneurs ini bisa belajar dengan baik secara apa ya, secara keilmuan, secara praktek nantinya betul-betul bisa menjadikan bisnisnya teman-teman ini menjadi besar ya. Bu, jadi bagi teman-teman yang masih pengen mimpinya kecil, cuma pengen jadi warung, punya warung aja, ya silakan gitu ya. Mungkin nggak perlu banyak-banyak juga belajar gitu ya. Tapi kalau betul-betul pengen besar gitu ya, terutama yang seperti yang saya sampaikan biasanya, salah satu checkpointnya saya adalah mimpinya cukup besar atau tidak. Nah minimal itu kan biasanya saya tanya mereka ini mimpinya seberapa besar sih? Kalau misalnya dari sisi omsetnya gitu ya. Ya kalau misalnya omsetnya ada yang berkeinginan 1 triliun lebih, nah itu baru menurut saya cukup cukup besar mimpinya ya. Tapi kalau cuman ya 10 M setahun ya 20 M setahun ya berarti masih belum keluar dari zonanya small medium enterprise atau UMKM ya. Karena UMKM itu kan sekitar 50 miliar ya sebetulnya omsetnya ke bawah gitu setahunnya gitu. Jadi kalau Anda sudah keluar dari 50 miliar baru Anda sudah bilang bukan lagi UMKM. Nah, jadi pengalamannya kan begini. Pada saat kita masih kecil ya, mungkin kita katakanlah mulai 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 bangun bisnis sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita cari mungkin kita mulai dagang kayak atau misalnya bikin produk kayak atau mungkin buat kafe atau apapun ya bisnisnya atau jualan fashion misalnya ya. Mulai sendiri dulu, mungkin dibantu oleh saudara, mungkin dibantu oleh istri atau suami misalnya ya. Eh, jadi belum banyak orangnya. Dan mungkin dalam sisi prosesnya bisnis itu masih sangat sederhana gitu ya. Jumlah uang yang diputar juga nggak banyak gitu. Jualannya juga belum banyak. Nah, tapi mungkin saja ya, mungkin setelah setelah mungkin belajar mungkin ya, mungkin juga entah karena mungkin dapat fitnya, dapat pasnya gitu ya, lakinya ada gitu ya, sehingga tiba-tiba bisnisnya membesar, ya, bisa berkembang gitu ya. Nah pada saat berkembang biasanya kita tidak bisa lagi, tidak mampu lagi melakukannya sendirian kan ya.
berarti kita harus mulai mencari tim ya, mencari teman-teman nih, tim ya. Nah, biasanya mungkin di awal-awal tuh kita belum belajar nih, apakah kita perlu tim yang seperti apa gitu ya. Nah, kecenderungannya saya lihat ya teman-teman nih begitu mulai meningkat penjualannya, carilah teman-teman yang lain ya. Entah itu saudaranya lagi, entah itu mungkin temannya ya. Tetapi mungkin belum memilih misalnya orang-orang yang betul-betul mampu mengerjakan pekerjaannya. Nah, sehingga mulai dari 1 orang mungkin jadi 5 orang, menjadi 10 orang, menjadi 50 orang, 100 orang. Nah, kalau bisnisnya sudah berkembang seperti itu, dan jumlah orangnya juga bertambah, itu kemampuannya tadi entrepreneur tadi katakanlah ya, misalnya pengusahanya tadi yang mulai dari nol itu harus diimbangi tentunya ya. Diimbangi pengetahuannya, skillsnya ya, mungkin juga mungkin alat-alat dan toolsnya dan timnya supaya dia bisa mengelola itu bisnis yang makin lama makin besar. Nah, tidak jarang yang saya lihat gitu ya, sampai sekarang pun ya sebetulnya banyak sekali yang kita lihat gitu ya, bisnisnya cepat berkembang gitu ya, tetapi dirinya pribadinya gitu ya mungkin tidak berkembang secepat bisnisnya. Apapun alasannya ini. Nah, termasuk misalnya ya dia malas belajar, misalnya tidak mau menambah ilmu ya, tidak mau networking ya. Sehingga mungkin di tahapan tertentu dia masih sanggup nih, masih sanggup mengelola gitu ya. Ini bukan soal jumlah orangnya saja bertambah, tapi bisnisnya semakin lama semakin kompleks ya. Jadi tadinya misalnya kalau jualan, misalnya katakanlah misalnya kita jualan, misalnya lah, contohnya aja misalnya kita jualan apa, fashion lah misalnya baju. Tadi jualannya cuman ya sehari dua pieces gitu ya. Kalau tiba-tiba jadi 500 pieces sehari. Nah, bagaimana caranya kita memproduksinya? Bagaimana kita menyiapkan inventorinya? Bagaimana kita menyiapkan dananya ya? Lalu menjualnya seperti apa? Lalu menjualnya itu cash atau tidak? Kalau cash itu bagaimana caranya kita mengelola uangnya? Jadi semakin besar bisnis itu kan semakin kompleks dia. Nah, semakin kompleks pengetahuannya teman-teman ini harus ditingkatkan. Ya. Jadi tidak bisa lagi pengetahuan yang dulu dia mulai membangun itu akan bisa mungkin mulai membuat bisnis ini berkembang dan tumbuh gitu ya. Jadi ada masanya dan mungkin ada apa namanya, tidak ada ukuran matematisnya. Saya mengatakan ada orang yang sanggup misalnya mengelola bisnisnya sampai 100 miliar setahun misalnya. Ada yang malah tidak gitu. Ada yang cuma 50 miliar aja udah kalap dia, udah pusing. Ya, udah pusing sendiri, orangnya pusing, menghadapi orang pusing, menghadapi supplier pusing, menghadapi vendor pusing, ya. Belum lagi masalah timnya, belum lagi soal misalnya administrasinya, keuangannya, dan segala macamnya. Nah, jadi bayangkan kalau bisnis itu bisa berkembang menjadi 200 miliar setahun, 500 miliar setahun, ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau Anda masih tetap pengen jadi leadernya, pemimpinnya, apapun namanya ya, CEO-nya gitu ya. CEO itu kan tidak main-main ya. Bukan hanya, oh kamu jadi CEO deh gitu ya. Nampang-nampang jadi CEO gitu. Bukan itu kan gitu ya. CEO itu betul-betul orang yang bertanggung jawab gitu ya. Terhadap bisnisnya itu, bagaimana membangkitkan bisnis itu bisa menjadi bisnis yang berkembang sustainable ya, berarti artinya jangka panjang gitu ya, harapannya tentunya profitable ya, tentunya apa namanya ya, menguntungkan ya, dan bisa tumbuh gitu. Nah, jadi ada waktunya kadang-kadang ada teman-teman yang saya tahu itu yang dia paham gitu. Sehingga dia mengatakan, iya Pak Budi, kayaknya saya nih tidak mampu lagi nih mengelola seperti ini. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Ya. Jadi step pertama, ya, yang kalau teman-teman sudah merasa mentok nih karena kompleksnya bisnisnya, gitu. Ya pertama, kita harus belajar dulu tuh. Jadi artinya gini,
kan paling bagus kalau bagi saya sih teman-teman pendirinya itu, foundernya itu kalau memang bisa itu ya, terus menjadi CEO sampai dia menjadi 100 triliun, jadi 1000 triliun, bagus. Itu yang bagus ya. Tapi ada waktunya juga mungkin ya, mungkin tidak mampu lagi gitu. Sehingga disitulah kadang-kadang dilemanya nih. Dilemanya apakah kita mau cari orang yang profesional untuk menggantikan kita ya, atau kita mencoba memperbaiki diri kita gitu ya. Nah, jadi menambah ilmunya, mungkin sekolah lagi, ya, mungkin ikut workshop, mungkin ikut seminar, mungkin ikut baca YouTube, apapun lah itu ya. Mungkin cari mentor dan segala macamnya. Tapi tetap saja ada batasannya orang ini yang mampu atau tidak itu. Nah, disitulah kadang-kadang kita harus tahu nih kapan kita betul-betul ya ini kayaknya sudah nggak di batasnya saya lagi nih. Nah, pada saat itulah mungkin ya kita mulai harus berpikir nih, kita harus membangun tim ya yang mungkin lebih profesional walaupun tidak harus sekaligus gitu ya. Mungkin pelan-pelan. Nah, suatu saat mungkin kita memberikan estafet itu ke orang lain gitu ya. Kecuali tadi itu kita memang mampu melakukannya. Kalau mampu bagus ya, itu yang saya lebih suka. Nah, yang sulit itu kadang-kadang ya kalau kita sendiri tidak tahu nih, kan gitu ya. Tidak tahu nih, kapan kita ini masih mampu atau tidak. Nah, sehingga banyak sekali teman-teman itu bisnisnya bagus pada misalnya sampai 50 M mungkin ya, 75 M ya, setahun gitu ya. Mungkin ada yang 100 M setahun. Tapi setelah itu, mulai goyang gitu ya. Mulai goyang bukan karena bisnisnya tidak bagus, tetapi mungkin dia tidak mampu lagi sebetulnya. Dan plus mungkin tidak juga membangun timnya untuk bisa mendukung dia. Jadi kadang-kadang kita mungkin kalaupun kita nggak mampu, tapi tim kita bangun supaya mampu membantu kita. Tapi itu pun sampai saat tertentu, tetap saja Anda sebagai CEO-nya ya mungkin jadi leadernya juga harus tahu ya kapan nih saya akan tetap sama mampukah kita atau tidak. Nah, jadi uh, apa sih konklusinya ya yang mungkin sebelumnya karena banyak sekali teman-teman kan nanya nih kapan sih Pak, kapan sih harus ganti ya, nggak ada matematisnya, nggak ada. Nah, jadi makanya waktu banyak teman-teman yang sudah siap gitu ya, Raisa ya, yang seperti Raisa sampaikan tadi ya. Jadi selama hampir berapa tahun nih, mungkin sudah 4 tahun ya, saya mengadakan yang namanya CEO Development Workshop ya, offline ya. Memang tidak ada di bisnis.id yang online-nya gitu ya. Nah, itu memang jarang kita sampaikan ke teman-teman ya. Dan informasinya juga sangat sedikit. Kadang-kadang banyak orang yang marah-marah sama saya. Kok kami nggak tahu sih bahwa itu ada itu. Karena seperti yang Raisa bilang tadi itu, memang kita tidak umumkan secara langsung. Biasanya kan by invitation ya, kalau diundang. Jadi ya kalau yang menurut kita yang sudah siap untuk belajar, ya boleh ya mungkin. Makanya Mbak Amel biasanya yang mencek dulu kurasi ya ini sudah siap atau tidak. Nah, sehingga di dalam workshop itu biasanya salah satu kelebihannya yang kita berikan itu adalah kita melakukan assessment namanya Raisa. Nah, jadi kita punya alat dan tools di mana mereka sebelum mereka ikut workshop itu mereka harus mengisi dulu questionnaire dan assessment ya yang nanti kita olah, kita analisa dan kita berikan ke mereka pada saat hari keduanya ya, hari kedua di workshop itu bagaimana mereka itu cocok atau tidak menjadi CEO. Ya kan itu. Nah, jadi karena kita sudah kita menilai ya ada kriterianya ya yang kita olah begitu ya. Seorang CEO itu apa sih yang harus dia punya gitu ya. Nah, jadi ada 4 yang selalu saya sampaikan ya di dalam Instagram saya itu juga sering saya sampaikan itu. Satu adalah soal kompetensinya dari sisi leadership-nya. Nah, itu ada beberapa item gitu ya yang kita review, kita cek ya. Lalu yang kedua soal managerial skills-nya. Jadi tadi ada leadership ya, kompetensinya, kemudian ada managerial skills-nya. Nah, 2 ini sangat penting nih untuk seorang CEO.
Karena ada juga orang tanya, Udi, CEO itu apa ya? Apakah dia harus ahli di semua bidang ya? Ya enggak sih. Enggak mungkin. Enggak ada orang yang bisa ahli di semua bidang. Saya juga tidak ahli di semua bidang gitu ya. Tapi kalau Anda menjadi seorang CEO, kan itu ya. Karena Anda di atas itu, yang paling banyak persoalan seorang CEO, ini kalau kita cerita CEO ini real CEO ya, bukan Chief Everything Officer ya. Kita cerita bisnis yang sudah mulai besar ya, mungkin yang sudah mungkin puluhan orang, seratusan orang, ribuan orang ya, timnya mungkin omsetnya sudah di 50, 100 M, 500 M, 1 triliun gitu ya. Kita cerita, karena kalau kita mau ke sana, berarti kita harus menyiapkan itu. Nah, jadi tadi yang kita tes, lalu kita assess itu di dalam workshop itu adalah leadership skills-nya, managerial skills-nya, karena ini yang paling besar yang dibutuhkan seorang CEO di level yang sangat tinggi itu. Nah, skill teknisnya itu harusnya bisa di timnya yang ada itu yang akan membantu dia gitu. Dia tidak harus bisa jadi akuntan gitu ya. Dia cukup punya akuntan yang bagus gitu ya, bisa membuat laporan keuangan, tapi seorang CEO itu misalnya harus bisa laporan keuangan, baca laporan keuangannya, menganalisanya misalnya ya. Lalu misalnya katakanlah, apakah saya harus paham branding, marketing? Kita harus paham branding dan marketing, tapi kita tidak harus ahlinya, kan gitu ya. Kalau kita mau buat misalnya campaign atau kampanye ya, campaign dari misalnya brandnya kita, ya kita bisa cari agency gitu ya. Kita bisa cari marketing director yang bisa ya membantu ya. Jadi cuman yang lebih penting itu kan leadership sama managerial skills ya. Kemudian ada business skills seperti problem solving gitu ya, analysis capabilities, helicopter view. Ada beberapa yang umum gitu yang harus dipunyai seorang CEO-nya gitu ya. Nah kemudian yang terakhir yang nomor 4 tadi itu ya. Jadi setelah leadership tadi itu ada managerial skills, kemudian ada business skills ya memang. Tapi ada yang nanti itu yang namanya karakternya ya. Karakter atau apa namanya ya, profilnya ya. Jadi ada orang yang memang profilnya itu lebih cocok gitu untuk jadi CEO. Ada yang tidak gitu ya. Jadi misalnya soal positive thinkingnya, soal antusiasmenya misalnya ya, dan segala macamnya itu ya banyak gitu yang kita tes. Nah jadi dari 4 kelompok namanya competencies itu ya, atau yang kita katakan yang kita assess itu, dari situ teman-teman itu di dalam workshop itu biasa di hari terakhir itu saya berikan itu assessmentnya itu, baru mereka melihat oh ternyata mereka ini ada yang cocok ya jadi CEO, ada yang ya tanggung ya antara cocok dengan tidak, ada yang tidak sama sekali. Bukan berarti gitu ya. Tidak cocok itu berarti memang profilnya Anda ya itu tidak cocok gitu ya untuk jadi CEO-nya. Jadi mungkin lebih baik Anda jadi mungkin yang lainnya, sehingga harus Anda cari orang yang tepat untuk menjadi CEO sebuah bisnis itu gitu ya. Nah jadi itu kenapa saya getol ya, itu kan biasanya itu kan workshop terakhir saya ya biasanya ya, yang kita lakukan ya. Makanya bulan Oktober ini workshop terakhir saya tahun ini adalah CEO Development Workshop, itu tanggal 17-18 Oktober itu. Dan itu memang kita hanya melihat orang-orang yang mungkin pas gitu ya untuk bisa ikut di sana, supaya mereka memahami sebetulnya apa sih yang dibutuhkan menjadi CEO yang baik. Mereka bisa tes gitu ya, kemampuan mereka dan diassess gitu ya. Nah kemudian mereka bisa juga mencoba mencari di mana nih kelemahannya mereka. Nah kelemahan inilah yang mungkin ya kalau mereka masih tetap ngotot nih pengen jadi CEO misalnya ya, walaupun mereka mungkin belum mampu, tapi mereka harus mengisi itu, memperbaiki, belajar kembali dan segala macam. Nah mudah-mudahan dengan begitu, nah dia mungkin saja dia bisa berubah dan kemudian menjadi CEO yang baik ya. Tapi nggak banyak ya kalau kita lihat ya bisnis-bisnis yang besar itu
selamanya itu dipegang oleh foundernya. Jarang sekali saya lihat gitu. Di Betul. Indonesia sendiri misalnya, Bukalapak misalnya, Zaki ya sampai di kapan misalnya 4 tahun yang lalu diganti oleh Rahmat gitu ya. Nadim diganti, si William misalnya Tokopedia diganti juga. Lihat aja misalnya, mungkin kalau di dunia itu Mark Zuckerberg ya, Facebook atau Meta ya yang masih memegang. Bill Gates enggak juga lagi ya. Google enggak juga ya. Jadi uh, ada waktunya, ada waktunya orang yang jago membuat perusahaan itu mendirikan, tapi itu yang saya bilang, bisnis itu butuh kreatornya. Nah, itu biasanya entrepreneur yang di awal-awal membangun bisnis. Kemudian perlu tim atau orang yang bisa membangun ya hasil dari tadi itu kreasinya ya. Nah, kemudian baru setelah itu growing dan maintaining-nya gitu. Jadi ada 3 macam kelompok tim yang harus teman-teman punya nantinya, di mana mungkin saja suatu saat yang mungkin bukan Anda lagi di situ gitu ya. Dan itu wajar-wajar saja. Tapi kalau Anda mampu ya bagus. Ya, saya lebih suka ya. Tapi syaratnya itu tadi itu. Harus belajar, tingkatkan diri ya, bangun kompetensinya. Nah, sehingga nantinya ya mudah-mudahan Anda bisa. Jadi banyak sekali teman-teman yang sekarang ini yang kita coba support, bantu yang masih dia pegang sendiri misalnya ya. Masih ada juga, tapi bisa juga ada juga yang sudah tidak lagi gitu. Jadi ada juga yang sudah orang lain ya yang memegangnya ya. Jadi itu mungkin malam ini pembukaan dari saya, Raisa. Sehingga karena teman-teman saya lihat tuh di Instagram saya tuh banyak sekali nanya ini. Sehingga boleh ya teman-teman yang sudah siap mau tanya ya, apakah mengenai topik ini ya atau mau topik lain boleh ya. Sebisanya saya jawab ya. Tapi kalau teman-teman yang Oke. berminat mau betul-betul belajar ya, kita memang punya workshop yang namanya CEO Development Workshop ya, Business.id ya, sama ini offline. Dan memang tidak kita umumkan selalu gitu ya, karena memang tidak untuk semua orang dan sangat terbatas ya. Kita tidak hanya 30 orang yang bisa setiap batch ya kita bawa, karena ini bukan seminar gitu ya, bukan apa-apa. Monggo, Raisa. Oke, baik, Pak. Jadi teman-teman yang benar-benar serius nih ya untuk mempertajam kembali nih dan juga memperbaiki bisnisnya, bisa langsung nih menghubungi Mbak Amelia Juliansyah via DM Instagram untuk pendaftaran dan info lebih lanjut ya teman-teman. CEO Development Program ini memang tidak umum dan tidak diinvitasikan untuk semuanya. Jadi teman-teman yang memang benar-benar serius bisa langsung DM Mbak Amelia Juliansyah ya teman-teman. Oke, jadi business planners yang udah punya pertanyaan nih, boleh banget langsung bertanya ya. Dan tadi sudah ada yang bertanya nih Pak, dari Kak Esara Toga nih. Apa job desk yang paling membedakan antara si CEO dan COO, Pak? Oke. Nah, ini teman-teman harus paham ya, bahwa dalam mendesain sebuah struktur organisasi itu menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan strateginya ya. Jadi struktur organisasi itu biasanya dibuat kalau kita sendiri tahu strategi kita apa. Jadi kita bukan mendesain organisasi kita ada CEO, ada COO, ada CMO, itu bukan sembarangan gitu ya. Jadi harus disesuaikan pertama dengan strateginya kita, objektif apa yang ingin kita capai, dan bisnis kita di bidang apa. Ya. Jadi misalnya COO itu apa sih? Nah, saya sendiri juga nggak akan bisa ya, karena tidak semua organisasi punya COO. COO itu kan Chief Operations misalnya ya. Operation yang apa nih kan itu ya. Kalau saya dulu misalnya di Coca-Cola tidak ada COO kan itu ya. Yang ada hanya CEO-nya, ada CMO-nya, misalnya Marketing Director, Sales Director, Technical Director. Jadi setiap perusahaan ya akan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi kalau Anda tanya saya, apa sih bedanya CEO? Saya juga nggak tahu CEO-nya itu apa. Jadi waktu kita mendesain itu, kita yang harusnya tahu nih. Oh, kalau kita bilang, oh kita mau ada CEO, kita sendiri yang harus kasih tahu nih, COO saya ini loh tugasnya. Kan gitu ya.
Nah, saya misalnya di Danone nggak ada juga COO kan gitu ya. Nah, jadi malahan di semua perusahaan saya, ya, di perusahaan saya tempat saya bekerja dulu di Exxon Mobil, di Shell misalnya ya, di mana lagi itu, di Coca-Cola misalnya ya, kemudian di Danone, di SGM pun waktu saya jadi CEO nggak ada. Saya punya ada marketing director saya malah dua, ya. Ada namanya itu ada operations director bukan chief operationsnya. Nah, operation director saya dulunya di Sariusada itu yang membawahi semua produksi ya, dan supply chain ya, waktu itu ya. Nah, tapi begitu saya berkembang bisnisnya, yang direktur operations itu saya belah dua. Malahan saya punya direktur supply chain tersendiri gitu. Sehingga operation itu lebih teknisnya, teknis manufacturing. Jadi tidak ada kita yang mendesainnya seperti apa gitu ya. Jadi nggak bisa saya mengatakan oh seperti ada template gitu ya. Tapi CEO itu ya nah itu ada gitu ya. CEO itu karena itu kan pimpinan tertinggi. Setiap bisnis pasti ada pimpinan tertinggi gitu. Tapi yang lainnya di bawahnya itu biasanya itu desainnya masing-masing kita tadi. Yang menentukan desain dari struktur organisasi kita itu adalah strategi kita apa, kategori bisnis kita seperti apa, kemudian objektif yang ingin kita capai apa, dan nah ini yang lebih penting lagi nih, apa namanya itu life cycle kita itu di mana gitu. Kan nggak mungkin kita misalnya waktu masih kecil, waktu kita awal-awal mendirikan langsung ada semuanya. Mungkin nggak perlu gitu ya. Mungkin itu bertahap. Jadi tahapan dari bisnis kita pun juga menentukan. Jadi misalnya waktu saya di Coca-Cola kita punya 10 direksi gitu. Waktu saya awal masuk di Danone misalnya kita cuma 4 direksinya. Tapi setelah itu berkembang gitu ya. Nah jadi tidak akan sama gitu. Gitu Raisa. Baik, berarti memang COO ini kembali lagi ya Pak ke pembuatan desain awal strukturnya. Jadi memang tidak ada bedanya ya Pak sebenarnya. Jadi dibedakan ini tergantung struktur awal pembuatan dari si CEO yang membuat ya Pak. Ya, Oke, ya oke. betul. Betul. Oke, nah next ya Pak ke Ya, Pak Agung underscore PT 23. Apakah ya. normal nih Pak, CEO bekerja lebih ekstra daripada yang lainnya? Oke. Ya, nggak juga sih. Tergantung CEO-nya juga. Ada yang memang pekerja berat, ada workaholic, ada juga yang tidak. Nah, saya mungkin tipe orang yang mungkin agak workaholic gitu ya. Tapi saya bekerja itu bukan berarti saya harus ada di kantor gitu. Jadi tergantung kita. Saya bekerja mungkin lebih dari 12 jam, 14 jam, 15 jam kadang-kadang sehari saya ya. Tapi tidak selalu di kantor itu. Malahan saya sering sekali kerjanya itu di rumah. Makanya seperti yang Raisa tahu kan saya tidurnya kan cuma 2 jam ya sehari ya. Jadi Betul. mungkin saya biasanya itu antara jam 11 gitu ya. Antara jam 11 sampai jam 2 itu saya kerja gitu ya. Nah setelah itu tidur ya. Habis itu paling 4.30, 4.10 biasanya 4.10 sampai 4.30 pagi itu pasti bangun ya. Biasa sholat subuh. Nah setelah itu ya kalau nggak baca, kalau nggak apa segala macam ya, yang lain-lain itu ya kerja lagi, awal lagi. Jadi beda-beda sih. Ada juga teman saya yang CEO juga sukses juga, malah nggak dia nggak suka dengan cara saya. Bagi dia, wah nggak bisa Budi kalau gitu mah saya nggak bisa. Saya harus, saya biasa aja lah, normal aja. Toh dia juga sukses gitu. Jadi nggak bisa saya mengatakan jadi, tapi yang lebih penting mungkin jawaban saya adalah kalau Anda menjadi pimpinan ya Anda itu kan panutan ya. Jadi kalau panutan itu artinya apapun yang Anda lakukan ya pasti dilihat oleh anak buah Anda. Nah yang negatif maupun positifnya. Jadi kalau positifnya adalah kalau Anda rajin ya mungkin kemungkinan besar anak buah Anda akan ikut rajin ya. Kalau Anda pemalas ya bagi orang ya mungkin juga orang kelihatan mereka juga pemalas. Kalau Anda sering telat, ya anak buah Anda sering telat, ya jangan marah gitu ya misalnya ya. Jadi itu yang lebih penting bagi saya, bukan soal kerja kerasnya ya, efektif atau tidak pekerjaannya, tapi seorang CEO itu adalah lead by example ya. Jadi you lead by example ya. Harus kita
jadi panutan gitu ya. Itu yang lebih penting, Raisa. Oke, baik. Semoga bisa membantu nih ya jawaban dari Pak Budi, Kak. Lanjut ya, Pak, ke Pak Isa Ikhwan ini, Pak. Hmm. Bisnis saya Idaku Food dan Baking Supplies. Sebagai CEO punya tugas utama memperbesar aset value perusahaan. Bagaimana nih Pak cara building tim untuk bisa melipat gandakan aset value perusahaan? Jadi gini ya, sebetulnya tugas seorang CEO itu kan bagaimana menginfluence ya, mempengaruhi semua timnya itu bergerak bersama-sama satu arah sehingga bisnis ini bisa tumbuh terus-menerus atau sustainable, profitable dan tumbuh ya sepanjang masa. Sehingga nantinya pelan-pelan tentunya nilai dari bisnisnya itu makin lama makin tinggi gitu ya. Kalau tentunya bagaimana cara menilai tinggi nilai perusahaan Anda atau tidak? Kalau Anda sebuah perusahaan yang PP berarti nilai sahamnya ya. Apalagi kalau Anda misalnya pengen suatu saat mau IPO misalnya. Nah, dari nilai saham itulah nantinya naik turunnya bisnis Anda itu nilainya ya tentunya akan tergantung kepada bagaimana Anda mengelola tim Anda, melihat strateginya ke depan dan mencoba tentunya menaikkan nilainya itu gitu. Itu. Oke, semoga bisa membantu ya nih Pak Isa nih. Oke, next ya Hmm. Pak, kita ke box Q&A. Ada Kak Gita dari Nyonya MG underscore cake and cookies. Apakah, mohon maaf, sebelumnya yang, bentar Pak. Bagaimana tugas CEO atau founder di awal untuk membangun tim dengan budget yang masih minim? Iya, iya. Ini kan pertanyaan klasik ini kan ya. Betul Ya, Pak. saya nggak punya budget, Pak. Ya. Saya nggak punya budget, saya nggak punya uang, jadi nggak. Ya, bukan pertama bangun diri kita dulu. Nah, itu yang pertama. Ya, kalau kita masih sendiri, ya berarti kita yang harus meningkatkan diri kita. Jadi kita yang harus belajar gitu ya, kita yang harus nambah ilmu ya, menambah kompetensi diri kita. Ya. Nah dari situ, nah mulailah kita mencoba membangun timnya. Nah starting membangun tim itu tentunya mulai dari bahan bakunya. Jadi pemilihan bahan bakunya ya jangan sampai juga bahan baku yang jelek kan gitu ya. Mungkin bahan Betul. bakunya bukan bahan baku premium mungkin ya. Sehingga kalau bahan baku premium mahal misalnya kan nggak mungkin orang dari sekolah Harvard mungkinnya langsung kita hire misalnya ya saya nggak tahu ya mungkin bisa mungkin tidak ya tapi katakanlah tidak bisa ya cukup mungkin mencari anak-anak dari Indonesia misalnya mungkin yang sekolahnya tapi dia punya attitude dan karakter yang bagus mau belajar nah dari situ kita mulai membangun tim itu caranya bagaimana kalau kita nggak punya uang ya kita yang mendidik mereka. Dan itulah gunanya kita belajar juga. Ya di awal-awal itu betul-betul kita menjadi Chief Everything Officer tadi itu. Nah dari situ Betul. pelan-pelan kita didik ya kita mulai didik itu bisa mentoring, kita coach mereka gitu ya on the job. Nah lama-lama kalau kita sudah mulai mampu, mungkin kita berikan mereka suruh belajar sendiri, belikan buku, networking dengan teman-teman yang lain. Nah, bertahap gitu. Jadi nggak perlu juga buru-buru gitu ya, tetapi bertahap. Dan itu yang dilakukan oleh banyak teman-teman yang sukses gitu ya. Karena mereka juga awalnya juga nggak mampu gitu. Oke, berarti kembali ke kebutuhan dari perusahaan sendiri ya, Pak, seperti apa? Oke, oke. Ya, Oke, next ya, Pak, ke Pak Hajar Pamundi nih. Dari berbagai pengalaman sebagai CEO, apa pengalaman problem solving yang paling berat nih, Pak? Bagaimana step-step bisa menemukan solusi waktu itu? hmm. Sebetulnya yang kalau kita misalnya sudah terbiasa ya, kita punya skillsnya. Sebetulnya ya dibilang berat betul ya enggak juga sih. Tapi pasti ada masa-masa tertentu ya yang sebetulnya
mungkin membutuhkan pemikiran yang lebih berat dibandingkan waktu lainnya. Jadi biasanya itu yang paling sulit itu adalah pada saat memang kondisi misalnya ekonomi kurang bagus ya, pasar sedang kurang bagus. Nah, itu biasanya kan pressure-nya kan di situ ya. Jadi dibandingkan dengan kalau bisnisnya sedang bagus, pasarnya bagus, pasti punya problem juga gitu. Tetapi problemnya ya problem yang enak gitu. Misalnya kita kesulitan mencoba memproduksi lebih banyak produk kita karena permintaannya lebih banyak. Ya itu problem juga kan. Cuman mungkin problemnya lebih enak dibandingkan kalau kita punya kapasitas untuk memproduksi, kita banyak barang tapi nggak bisa jualan ya misalnya ya. Nah jadi satu adalah biasanya yang paling penting itu seorang CEO itu adalah bagaimana dia menciptakan sebuah visi ke depan gitu ya, semacam goals yang agak jauh, kemudian dia bagi-bagi menjadi semacam peta gitu ya, untuk mencapai itu. Nah, dari peta itulah dia bagi-bagi ke perencanaan jangka pendeknya itu. Nah, biasanya di situ yang paling dibutuhkan seorang CEO yang baik ya. Seorang strategic thinker namanya ya. Berpikir strategis ya. CEO itu tidak melulu harus menjadi eksekutor. Di awal-awal Anda punya bisnis, Anda menjadi chief everything officer, memang Anda mengeksekusi semuanya gitu. Tetapi seperti saya, ya waktu saya sudah jadi CEO, misalnya di perusahaan-perusahaan saya dulu, ya di mana tim saya sudah ada semua, ya saya nggak ada terlibat dalam eksekusi ya secara langsung. Ya paling saya ikut memonitor, ikut mengevaluasi, melihat dan segala macamnya gitu ya. Tetapi ya tadi itu seperti yang kita bilang bahwa uh, di waktu kita masih kecil, jadi CEO itu memang levelnya masih kecil, jadi masih terlibat langsung. Tapi kalau Anda bisnis Anda sudah 1 triliun, 2 triliun, tim Anda sudah punya, atau misalnya katakanlah 250 miliar lah, 200 miliar aja itu Anda mungkin sudah punya tim yang cukup cukup banyak gitu. Sehingga Anda sudah lebih banyak memikirkan yang strategiknya. Dan plus, nah yang lebih penting adalah bagaimana membangun timnya itu, menggerakkan timnya itu supaya semuanya berjalan satu suara, satu arah. Nah itu yang paling berat sebetulnya pekerjaan seorang CEO, bukan soal teknisnya lagi gitu. Oke. Baik, berarti ke-soundingnya ya Pak, agar satu visi, satu misi, satu tujuan juga. Oke, Mm-mm. Betul. oke. Oke, semoga bisa membantu ya Pak Hajar nih jawaban dari Pak Budi. Next, kita ke Josie Eds nih Pak. Apakah Ya. yang ada di dalam pikiran nih Pak dari seorang CEO dan bagaimana CEO ini menurunkan yang ada di pikirannya dan menyusun prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu? Ya, sebetulnya ya seperti yang saya bilang tadi itu, kalau kita lihat dari sisi, kalau Anda yang pernah ikut ya workshop saya, yang CEO program itu ya, itu kan ada leadership, ada managerial skills ya, leadership kompetensi, managerial, bisnis, sama karakter. Nah, jadi yang paling kunci sebetulnya dari seorang CEO itu adalah lebih ke strategic thinking-nya, bagaimana dia membangun dan melit timnya. Jadi kalau kita bertanya, apa sih prioritasnya ya? Jadi bagaimana kita membuat rencana? Itu awalnya. Kan itu ya. Jadi kalau kita nggak punya rencana, akhirnya kita hanya firefighting ya, kayak memadam api aja. Di sini ada api, masalah kita coba padamkan, nanti ada api lagi. Jadi tidak secara komprehensif kita membangun rencana itu, karena rencana itu sendiri ya terlalu pendek, hari per hari, minggu per minggu. Mungkin di awal-awal bisnis kita sih boleh-boleh saja sih. Tapi kalau Anda sudah mulai bisnisnya sudah mulai besar, kalau sudah mau betul-betul merencanakan gitu ya, pengen besar, ya harus punya rencana itu. Nah, rencana itulah yang harus diturunkan ya. Jadi bagaimana caranya pemikiran CEO itu dituangkan, tuangnya lewat rencana. Dan rencana itulah yang akan diturunkan dengan timnya. Ya, kalau enggak tuh Anda cuma ngomong-ngomong doang secara verbal, ya nggak ada rencana, nggak ada yang tertulis, nggak ada ukurannya, ya sehingga akhirnya Anda sendiri juga menyesal nantinya kalau Anda sendiri tidak mencapai rencana itu, gitu. Oke, semoga bisa membantu ya Kak Josie nih tadi. Next ya Pak, ke Kak Gracia Meliola.
Ya. Bagaimana jika di awal bisnis startup, di mana masih kekurangan SDM, CEO lebih banyak sibuk melakukan micromanaging sehingga tidak sempat mendevelop tim dan tugas strategis? Hmm. Ya, itu dilema dilema yang sangat wajar ya, karena kita belum ada apa-apanya. Jadi startup-startup itu yang memang belum mampu meng-hire orang, ya berarti Anda betul-betul menjadi chief everything officer kan tadi itu ya. Nah, cuman ya kembali saya katakan tadi itu. Jadi kadang-kadang ya kita harus ikut jualan, kita harus misalnya ikut membuat rencananya, kita ikut juga misalnya, saya nggak tahu lah, mungkin kalau ada misalnya kalau Anda bisa coding misalnya ya programming, mungkin Anda juga ikut, saya nggak tahu ya apanya. Tapi intinya adalah kalau memang kita belum punya tim, ya suka nggak suka, ya kita harus turun tangan, gitu ya, turun tangan dulu. Nah, cuman kan bagaimana caranya kita mengatur ya tadi itu ya. Makanya walaupun Anda masih kecil, bibit-bibit CEO itu akan bisa diasah kalau kita sendiri belajar bagaimana misalnya managing ya, manajemen ya. Manajemen waktu, manajemen prioritas ya, membuat rencana, strategic plan, mendelegasikan ya. Jadi kadang-kadang karena kita sendiri tidak punya rencana, akhirnya serabutan gitu. Nah, sehingga kita pusing sendiri, udahlah jumlah orang kita nggak banyak gitu ya. Habis itu kita juga rencananya nggak ada, atau kalaupun rencananya ada tidak matang, atau prioritasnya tidak ada. Jadi skills itulah yang mungkin perlu teman-teman asah gitu ya. Leadership skills, managerial skills, manajemennya itu makanya di dalam workshop yang CEO programnya kita itu, Raisa, saya fokusnya di situ, bukan technical skills-nya. Kalau technical skills sudah belajar lah di tempat lain aja gitu ya. Yang kita malahan yang Betul. soft skill itu yang lebih sulit sebetulnya, termasuk yang tadi itu gitu ya. Itu Raisa. Baik, semoga bisa membantu ya Kak Gracia nih jawaban dari Pak Budi. Next kita ke Kak Isa Ikhwani lagi nih Pak. Sebagai Hmm. CEO, banyak departemen yang harus dihandle progress dan and growth-nya. Tools apa yang biasa digunakan Pak Budi untuk kontrol dan memastikan target tercapai? Toolsnya kalau Anda tidak punya tools, ya sekarang ini malahan banyak sekali tools, alat-alat yang bisa Anda gunakan. Saya nggak usah sebutkan lah merek-mereknya apa ya, tapi yang simple-simple misalnya di Google itu juga banyak ya. Ada di Microsoft juga ada ya. Seperti sekarang ini ada Monday.com lah, apa segala macam lah. Itu alat-alat untuk mengelola tim Anda ya. Nah, tapi kalaupun Anda tidak ada itu, sebetulnya simple aja. Caranya apa? Pertama ada rencananya dulu kan itu ya. Nah, rencana itu harus dituliskan. Jadi punya nggak kita tertulis rencananya, walaupun tidak perlu detail-detail banget gitu ya. Nah, tapi kemudian kita punya struktur caranya kita memonitor, mengevaluasi. Jadi misalnya, katakanlah wajib Anda meeting sekali seminggu ya dengan tim Anda. Wajib meminta laporan ke tim Anda apa yang mereka lakukan minggu itu berdasarkan rencananya, berdasarkan hasilnya apa, kemudian kalau berhasil kenapa, tidak berhasil kenapa, nanti dinotulenkan misalnya. Nah, begitu kita dinotulenkan, minggu depannya kita review lagi nih, apalagi nih yang diperbaiki minggu ini. Itu saja mungkin sudah sangat membantu di luar dari tools-tools yang saya sampaikan tadi. Banyak sekali sekarang ini dengan teknologi ini, ya Anda bisa memonitor tes Anda, sudah berapa persennya pekerjaan dari staf Anda dilakukan atau tidak, ya problemnya di mana, itu bisa dapat laporannya semua dengan tools-tools yang ada sekarang ini. Tapi seperti yang saya tadi katakan, kalaupun kita mengatakan alasan kita adalah kita nggak punya duit untuk beli program itu, ya udah nggak apa-apa, cukup dengan kertas gitu ya. Mau pakai Excel boleh, mau enggak, tapi ada rencananya dulu gitu. Tapi kalau nggak ada rencana, bagaimana kita monitor? Bagaimana kita mengevaluasi? Bagaimana kita mengukurnya? Tapi penting itu adalah setiap minggu minimal harus ada, setiap minggu misalnya. Kalau dulu saya ingat sekali itu, tim saya misalnya kalau di Coca-Cola itu misalnya di bawah itu misalnya ya,
di level bawah salesman itu setiap hari mereka ada meeting, pagi ada meeting, sore ada meeting. Jadi mereka salesman itu sebelum keluar briefing dulu ya. Kemudian waktu sampai itu di briefing lagi. Jadi sebetulnya rencananya apa hari ini, lalu sorenya ditanya, oke rencana itu apa yang sudah diselesaikan, mana hasilnya dan segala macamnya gitu ya. Jadi tools-tools yang seperti Oh, itu saja sudah cukup untuk sementara ini ya, gitu. oke, jadi banyak tools ya Pak yang bisa digunakan. Jadi tinggal dipilih, tetapi ada cara yang lebih efisien lagi. Jadi teman-teman bisa pilih nih tools yang tadi Pak Budi sarankan. Oke, next kita ke Kak Peti Widianti ya Pak. Baik Hmm. tidak ya, apabila sedari awal saya menentukan kapan akan estafetkan jabatan CEO dengan targetnya hanya omset nih Pak. Sebetulnya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Apa namanya ya, kita menargetkan kapan kita mau estafetkan gitu ya. Tapi ya tadi itu, mungkin yang lebih penting itu adalah kita masih sanggup atau tidak. Itu pertama, kita masih kompeten atau tidak menjadi CEO-nya itu di level tertentu itu, dan kesiapan dari timnya atau siapapun yang mengambil alihnya. Jadi nggak ada gunanya juga kita mengatakan, katakanlah 5 tahun lagi saya akan serahkan jabatan saya ke orang lain misalnya. Tapi begitu 5 tahun lagi kita nggak mempersiapkan, lalu begitu 5 tahun sampai orangnya tidak siap, kan nggak mungkin juga kita Mm-mm. serahkan gitu. Jadi harus ada yang namanya suksesinya. Jadi harus ada rencana suksesinya. Jadi kalaupun kita menetapkan, saya pengen 5 tahun lagi, atau katakanlah saya pengen setelah 500 miliar, maka saya akan serahkan jabatan saya ke orang lain. Ya boleh, boleh tetapkan. Tapi bangun rencananya itu. Bangun suksesinya. Kalau tidak, ya, kalau tidak, ya, ya itu tiba-tiba Anda pengen tidak lagi menjalankan bisnis Anda, tidak ada yang siap. Akhirnya ujung-ujungnya Betul. Anda lagi, Anda lagi, kan gitu. Itu yang Betul, lebih Pak. penting. Ah, ah. Oke. Oke, baik. Next ya, Pak. Kita ke box Q&A dari Kak Fazri Ansyaf nih, Pak. Izin Ya, bertanya, kira-kira untuk CEO level, ketika bisnis besar, bagaimana kan nih Pak menentukan gaji untuk CEO level ini? ya sebetulnya sebaiknya ya, di dalam bisnis kita itu kalau pelan-pelan ya, kalau bisnis kita sudah mulai besar, kita sudah mulai membuat Hmm? sistem. Sistem itu apa? Sistem misalnya sistem remunerasinya, strategi remunerasinya misalnya ya. Nah, jadi misalnya apakah kita punya nggak level dari jabatan itu? Atau punya nggak kita level dari gaji yang kompetitif untuk setiap level yang ingin kita masukkan orangnya misalnya ya. Jadi kita sudah punya standarisasi ya. Nah, jadi standarisasi itu yang lebih penting dulu gitu ya. Supaya tadi itu banyak sekali kadang-kadang kalau kita masih kecil, kita mungkin belum perlu standarisasi itu. Cuman lama-lama kalau Hmm? orangnya banyak gitu ya, jangan-jangan nantinya karena kita sesuka hati kita aja ngasih gajinya, tiba-tiba orang mengerjakan pekerjaan yang hampir sama, gajinya berbeda. Nah, itu kan menjadi kecemburuan lah ya, dan segala macam. Sehingga disitulah perlu yang namanya human resources atau human capital management-nya. Jadi salah satunya adalah strategi remunerasi. Nah, apakah kita mau pakai fixed cost semuanya atau fixed cost plus variable cost, ada bonus atau tidak, pakai insentif, itu semua dibuatkan sistemnya. Nah, itu, nah begitu kita ada. Nah, termasuk C level itu. Jadi C level itu apa sih komponen remunerasinya? Oh, ada gaji pokoknya, ada insentifnya, ada bonus tahunannya, mungkin ada saham yang mau diberikan dan segala macam ya. Jadi misalnya kalau saya dulu di Coca-Cola, misalnya di SGM, di Danone, semua direksi sama CEO itu dapat saham misalnya setiap tahun gitu ya. Tapi jumlah sahamnya tergantung ke apa namanya perusahaannya, apa namanya performa perusahaannya, tergantung juga performa individunya, dan juga tergantung levelnya.
Jadi level CEO pasti dapatnya lebih banyak misalnya ya. Tapi tentunya tergantung juga performa dari bisnisnya. Nah, di Coca-Cola malahan kami dulunya itu ada yang program apa namanya pemerataan saham namanya itu sampai level paling rendah pun ya level office boy misalnya atau sopir misalnya yang permanen tapi ya itu boleh mendapatkan saham juga itu ada programnya itu namanya matching share namanya dulu itu saya ingat banget ada stock option macam-macam itu ya. Nah, jadi tapi biasanya ya nggak semua perusahaan seperti itu ya di Indonesia mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah TBK atau IPO, nah itu biasanya level C level itu biasanya ada dapat misalnya saham, ada insentif, ada bonus, tapi itu sistem yang harus dibuat. Jadi saya nggak bisa mengatakan oh ini lebih cocok, ya tergantung situasinya kita. Nah disitulah perlu pengelolaan human capital dan remuneration strateginya itu. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya jawaban dari Pak Budi nih, Kak Fazri. Next ya Pak, kita ke Kak Ade Suheryana nih. Strategi seorang CEO untuk meningkatkan market dan growth untuk produk decline demand seperti sanitizer, butuh tim seperti yang apa ya Pak? Butuh tim yang seperti apa Pak? Sebetulnya timnya itu kan eh, kalau kita Baik, misalnya ya eh, tim itu kan tergantung kepada bisnisnya, tergantung juga gitu. situasinya. Jadi ya misalnya tadi ya, uh, tunggu sebentar ya. Ada CEO itu Chief Everything Officer. Itu joke-nya itu yang benarnya itu Chief Executive Officer. Tapi itu teman-teman yang CEO di bawah itu kan melakukan semuanya. Jadi Chief Everything Officer gitu ya. Betul. Supaya jangan salah. Oke, jawabnya tadi itu lagi ya. Jadi tadi pertanyaannya apa? Lupa saya tadi. Aduh, terkait decline demand nih Pak, butuh tim Oke, yang jadi seperti apa? timnya ya. Jadi sebetulnya Betul. tim yang ada pun harusnya kalau memang timnya bagus mau decline demand atau tidak ya nggak ada masalah. Harusnya bisa. Jadi saya juga waktu saya di Coca-Cola atau di Shell atau di Danone, di SGM, kami juga pernah kok demand-nya lagi turun gitu ya. Bukan berarti kalau demand turun kita harus ganti orangnya ya tidak. Yang perlu diganti Oke, baik. adalah kalau orangnya tidak kompeten. Nah, itu perlu diganti. Bukan karena demandnya turun, lalu timnya harus berubah gitu. Kalau lagi naik, ya. Cuman memang ada mungkin tipe-tipe orang yang kita butuhkan. Misalnya, ya, katakanlah misalnya selama ini orangnya nggak agresif misalnya ya. Nah, mungkin kita butuhkan orang-orang yang lebih agresif untuk melihat peluang-peluang gitu ya. Karena selama ini mungkin bisnisnya lagi bagus, jadi nggak susah-susah amat bisnisnya bisa berkembang. Nah, tapi begitu lebih sulit, ya tipe karakternya mungkin karakter-karakter orang-orang yang tidak pantang menyerah, lebih agresif, troubleshooter, ya mungkin kayak kayak gitu. Ya. Karena sama ya, waktu saya juga pengalaman saya selama ini juga saya selalu masuk ke perusahaan-perusahaan biasanya yang sering sekali pada saat saya masuk itu membutuhkan perubahan dan perombakan yang besar-besaran. Nah, mungkin mungkin itu sih, mungkin karena tipe saya mungkin tipe itu. Saya tidak suka mungkin masuk ke bisnis yang sudah jalan lancar, ya bagi saya itu nggak fun lagi, nggak ada tantangannya gitu. Betul. Oke, semoga bisa membantu ya. Kak Ade nih jawaban dari Pak Budi. Next ya Pak, kita ke box Q&A lagi. Mm-mm. Ada dari... Oke, sebentar. Pak. Terkait dari Kak Chandra Deva ya Pak. Apakah Hmm. semua bisnis yang baik and bisa growth, profit itu bisnis yang bisa menyelesaikan problem nih Pak? Kalau nggak bisa menyelesaikan problem, orang nggak akan beli. Gak mungkin Ya itu growth ya pada Pak. prinsip dasarnya. Jadi gini, jadi kadang-kadang diartikan sempit gitu ya. Makanya kenapa kita di dalam Smart Business Map kita mau memulai pertanyaan nomor satu itu adalah what is the problem you're trying to solve ya. Jadi apa sih problem yang Anda mau solve? Karena konsep dasarnya adalah orang itu membutuhkan sesuatu itu kalau dia punya problem. Biasanya kalau dia nggak punya problem ya nggak akan membutuhkan sesuatu. Nah,
Jadi ada orang yang bilang, oh kalau gitu Pak, tapi ada orang Pak, dia menciptakan sesuatu tanpa ada problem. Dia meng-create demand itu sendiri atau menciptakan demand itu. Oh ya, mungkin bisa menciptakan demand berarti menciptakan problemnya dulu kan itu ya. Contohnya apa misalnya? Yang tadinya orang nggak tahu bahwa dia punya problem, sekarang dia tahu ada punya problem dengan misalnya produk dan jasa kita itu. Oh iya ya, tadinya saya nggak tahu ada problem ini ya. Tapi sekarang ada problem yang saya tahu, nah sekarang ada solusinya. Nah, jadi kan konsep dasarnya itu sebetulnya. Gitu. Oke, semoga bisa membantu ini ya Kak Chandra Devani. Jawaban dari Pak Budi. Oke, next ya Pak ke box Q&A lagi. Ada dari Mr. Benny Pak. Izin bertanya Pak, bagaimana membentuk tim manajerial dari pengalaman Pak Budi? Hmm. Ya, tadi mungkin sudah banyak yang saya bahas ya. Tim manajemen bagaimana membentuk? Ya, pertama direkrut ini ya. Pertama ya, tadi kan ini ya. Mungkin mungkin stepnya saya tarik kembali ya. Mungkin stepnya adalah kita harus pahami dulu kebutuhannya orang kita. Kebutuhan orang kita itu ya datangnya dari mana nih? Ya, datang dari strategi dan goals kita. Jadi strategi kita apa? Baru kita buat, oke, untuk mencapai strategi itu, untuk menjalankan strategi itu, maka kita butuh struktur organisasi seperti ini. Jadi misalnya ada marketing, ada produksi misalnya, ada mungkin teknologi, ada mungkin finance misalnya ya. Nah, misalnya dari strategi itu. Nah, kalau kita sudah tahu itu apa kebutuhan kita itu, maka di setiap kebutuhan tadi itu misalnya kita memerlukan seorang manajer keuangan. Nah, kita harus identifikasi manajer keuangan yang seperti apa nih yang kita butuhkan gitu untuk level ini kan ya. Kalau bisnis kita masih levelnya terlalu masih kecil, mungkin kita nggak perlu CFO atau direktur keuangan yang punya pengalaman 30 tahun. Mungkin cukup level-level mungkin supervisor saja yang kita butuhkan. Itu diidentifikasi dulu gitu. Nah, kalau itu sudah, baru kemudian kita cari orangnya yang tepat untuk mengisi job itu. Itu starting point-nya yang paling bagus. Sebab kalau enggak, akhirnya kita sendiri nggak tahu yang kita cari, lalu kita mendapatkan orang yang kita sendiri juga nggak tahu mau ditempatkan di mana dan kebutuhannya apa. Kan itu. Oke, baik. Berarti kembali lagi ke analisa kebutuhan dari bisnis kita ya Pak. Seperti apa tim yang kita Betul. butuhkan. Ya. Oke, semoga bisa membantu ya, Mr. Bani. Jawaban dari Pak Budi. Ada yang komen nih Pak di box Q&A. Bagaimana nih Pak menciptakan pikiran CEO nih Pak, mengembangkan kembali ya kan, Hmm. untuk selalu tumbuh nih Pak. Pikiran CEO agar selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis. Ya, jadi memang seorang CEO itu memang harus seorang yang visionary ya, visionary ya. Visionary, wawasannya luas, terbuka terhadap perubahan gitu ya. Apalagi zaman sekarang. Jadi artinya apa yang harus Anda lakukan? Belajar, baca buku, baca, ya sekarang mungkin nggak tahu lah. Kalau saya dulu buku gitu. Sekarang buku masih ada, mungkin teman-teman nggak baca buku lagi, mungkin baca lewat lewat buku elektronik misalnya, e-book boleh ya. Jangan baca Google aja gitu ya. Google itu kadang-kadang kita dapat ilmu cetek gitu. Oh, kita mungkin banyak sekali orang mencoba misalnya, Pak, saya tahu ini. Padahal dia hanya search di Google gitu ya. Jadi dia hanya tahu hanya sebagian-sebagian. Jadi kalau mau baca buku yang full gitu ya, belajar, ikut seminar, workshop yang gratis, yang berbayar, yang free di YouTube ya. Nah, yang termasuk yang paling penting tadi itu adalah belajar lebih banyak soal leadership, soal manajerial, dan wawasan-wawasan strategis gitu ya. Baca buku apa aja ya, jangan dibatasi gitu. Itu yang membuka wawasan kita lebih terbuka dan updated ya, terus-menerus gitu. Baik.
Oke nih, agar tetap bisa berpikir sih, oh ini selalu tumbuh dan berkembang nih, bisa banget untuk tetap belajar di bisnis.id. Ada bisnis Q&A, ada bisnis forum, atau teman-teman juga bisa mengikuti e-course di bisnis.id. Dan gak ketinggalan pastinya ada workshop-workshop juga yang bisa diikutin. Jadi stay tune ya teman-teman untuk tetap informatif nih di bisnis Q&A, karena kita banyak banget acara-acara, ada free session juga. Jadi tetap stay tune di bisnis.id. Yang ini Oke, aja sebelum kita contohnya, tutup nih Reza. Mbak, Sorry. mungkin Ya, boleh Pak? Boleh? tutup. Ya, misalnya yang besok nih aja, hari Sabtu besok ya, di Bisnis Forum Betul, bisnis.id ya, ada Pak Adrian Baskoro, itu sahabat saya juga, pandai expert betul, betul. bisnis.id, founder dari Route to Market gitu ya. Beliau tuh ilmunya luar Betul. biasa. Jadi teman-teman yang punya bisnis retail, punya bisnis consumer goods ya, yang akan berhubungan dengan distributor, reseller, dan segala macamnya, monggo belajar di situ free kok ya. Jam Betul. 10 pagi sampai satu Betul. setengah jam ya. Setiap Sabtu ada kok yang free. Mau lihat juga yang bahasan-bahasan kita, silakan download ya di bisnis.id, itu banyak sekali yang free. Kalaupun nggak mau, yang mau lebih dalam, yang ambil yang berbayar boleh gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya tempat Anda belajar ya. Betul. Jadi teman-teman bisa ikut di Bisnis Forum nih di hari Sabtu 1 Oktober bersama Pak Adrian Baskoro, yang pastinya kita akan bahas seputar choosing the right road to market strategy nih bersama Pak Adrian Baskoro. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Cara daftarnya juga gampang, ikutnya juga gampang. Daftarnya tinggal klik link di bio bagian daftar Bisnis Forum. Oke Pak, untuk menutup sesi hari ini mungkin nih ada sedikit ringkasan yang bisa dikasih nih ke business planners sebelum kita tutup. Ya, jadi sebetulnya paling gampang bagi saya gini, teman-teman ini sebetulnya punya peluang yang luar biasa untuk menjadi pebisnis-pebisnis yang hebat gitu ya. Jadi, tapi tetap harus ada keinginan kita untuk belajar terus-menerus. Membangun bisnis itu nggak gampang, resikonya juga banyak. Harus persisten kita, jangan pernah menyerah. Ya, tadi itu zaman sekarang adalah zaman yang paling tepat untuk Anda berbisnis karena banyak sekali ilmu yang bisa Anda dapatkan di mana saja ya. Silakan ambil ya, boleh di bisnis.id, boleh di tempat lain, mau ikut workshop, seminar, silakan ya, nanti kontak ya sama kita. Nah, sudah pasti workshop terakhir kita atau saya juga dengan bisnis.id yang offline ya, adalah yang Oktober ini, yang CEO development program gitu ya. Memang tidak semuanya bisa ikut gitu ya, dan sangat terbatas ya. Tapi kalau teman-teman merasa sudah pantas, nanti bisa dikurasi dulu oleh Mbak Amel biasanya ya, Mbak Amelia. Silakan nantinya dicek juga di bisnis.id di DM. Nah, silakan di situ. Terima kasih. Oke, sampai kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam ini. Sudah banyak banget ya Pak pertanyaan yang kita jawab nih malam ini, dan dari calon-calon CEO nih malam ini, mantap-mantap banget hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight yang diberikan, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya nih. Malam-malam kita tetap belajar ya Pak. Semoga bisa Ya, bermanfaat bagi business planners dan dapat dipraktekkan dengan baik ya. Oke, untuk penutup, gak ketinggalan ya, teman-teman nih bener-bener udah siap, yang bener-bener udah mau mempertajam bisnisnya makin baik, makin profitable dan sustainable, bisa banget untuk mengikuti CEO Development Program yang akan diadakan di 17 sampai 18 Oktober ya. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa langsung klik link kita di bio atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak business planners yang sudah join di Business Q&A malam ini. Terima kasih Pak oke, thank you. Budi. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you, Raisa. Salam ya untuk teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat istirahat Pak. Oke, terima kasih banyak business planners sudah join di Business Q&A malam ini. Jangan sampai ketinggalan ya, di Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, jam 10 sampai 11.30 kita akan diskusi bersama Pak Adrian Baskoro. Kita akan bahas seputar Choosing the Right Road to Market Strategy with Pak Adrian Baskoro, yang merupakan expert di bidang road to market dan merupakan founder dari roadtomarket.id. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Daftarnya gampang, bisa langsung klik link kita di bio di bagian klik daftar bisnis forum. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak business planners. Sampai jumpa di sesi bisnis forum hari Sabtu.